Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Julia Farhana dengan NPM 191700510004 dari kelas B. Pada kali ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah pemrosesan data terdistribusi, di mana rincian tugasnya itu adalah pembahasan secara garis besar tentang jurnal internasional pemrosesan data terdistribusi. Langsung saja, di sini sudah terdapat jurnal internasional yang telah saya cari, di mana tema dari jurnal ini adalah data sensor besar dalam jaringan teknik perkotaan. Langsung saja kita lihat ke bawah, di mana jurnal ini itu berjudul A Convergent Model for Distributed Processing of Big Sensor Data in Urban Engineering Networks, yaitu model konvergen dalam pemrosesan big sensor yang terdistribusi data dalam jaringan teknik perkotaan. Di mana jurnal ini merupakan jurnal yang dikeluarkan pada tahun 2016, yaitu oleh International Conference of Information Technologies in Business and Industry. Di sini sudah terdapat tahun jurnalnya. Lalu di sini juga terdapat penulis-penulis dari jurnalnya, yaitu ada DS Parigin, AF Vinogep, PFA Kamet, AA Vinogep, EP Getnovkap, AP Tukov. Selanjutnya, di sini juga terdapat universitas-universitas yang membantu dalam membuat jurnal ini. Ada Volgograd State Technical University, yaitu dikeluarkan oleh Rusia. Lalu di sini juga terdapat emailnya. Langsung saja kita bahas tentang isinya. Kita mulai dari abstrak terlebih dahulu, di mana masalah pengembangan dan penelitian model konvergen ini ada 4 macam, yaitu ada model grid, cloud, kabut, dan komputasi seluler untuk pemrosesan data sensor besar yang akan ditinjau. Di mana model dimaksudkan itu adalah untuk menciptakan pemantauan objek-objek teknik perkotaan yang tersebar secara parsial jaringan dan prosesnya. Nah, di sini langsung saja kita bahas, yaitu pertama ada ini introduction-nya aja. Yang pertama itu ada the problems of intellectual big sensor data processing, yaitu permasalahan intelektual big sensor data processing, di mana aplikasi mereka ini, dari application mereka ini, yaitu untuk pemantauan jarak jauh dari berbagai objek dan proses di sistem alam, terus di teknik, setelah itu ada lingkungan, ada militer, dan lainnya. Di mana kecenderungan itu mereka berpikir untuk menggantikan jaringan kabel dengan telekomunikasi nirkabel untuk pemantauan secara spasial objek terdistribusi yang akan diamatinya itu akan lebih baik. Oleh karena itu, di sini mereka menggunakan model konvergen. Nah, di mana konvergen model komputasi terdistribusi ini kan diusulkan untuk menyelesaikan tugas pengumpulan, pemrosesan data, integrasi, lalu pemrosesan data dan integrasi big sensor data dalam pemantauan objek dan data dan proses terdistribusi, di mana pendekatan ini mencakup 4 model tadi, yaitu ada grid, cloud, kabut, dan komputasi bergerak. Nah, selanjutnya akan kita bahas yaitu yang poin ketiga, the objective of energy monitoring and distribute big sensor data processing, yaitu tujuan pemantauan energi dan pemrosesan data big sensor yang didistribusikan, di mana manajemen energi itu adalah sistem manajemen daya yang memungkinkan peramalan dan pengendalian proses produksinya. Produksi, terus ada transportasi dan penggunaan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri perusahaan. Di mana tujuannya itu adalah untuk mencapai efektivitas dalam hal mengoptimalkan
biaya dalam produksi dan transportasi energi ke penggunaan akhirnya nanti. Selanjutnya, habis itu kita akan bahas ke poin keempat. Poin keempat itu ada models of method of convergent distributed computing. Nah, ini kita akan bahas model dan metode convergentnya, di mana model dan metode convergent komputasi distribusi itu tadi kan kita bahas nih ada 4 kan, di mana layanan cloud saat ini kan memastikan pengguna aplikasi yang lebih efisien untuk membatasi kapital, untuk membatasi investasi modal dan mengurangi biaya kepemilikan sistem informasi perusahaan. Nah, tadi udah kita bahas ada 4 model distribusi komputasinya itu, yaitu ada grid, ada cloud, ada kabut, dan ada komputasi bergerak. Di mana perhitungan gridnya ini didasarkan pada arsitektur jaringan komputer individu. Individu menghitung nodenya, di mana proses komputasi menyediakan distribusi bagian-bagian terpisah agar bebas sumber daya dan komputasi jaringannya. Di mana pendekatan ini digunakan untuk tugas-tugas yang terlalu kompleks dalam satu node. Seperti itu. Selanjutnya akan kita bahas yaitu poin kelima, a wireless sensor network as a fog computing platform atau jaringan sensor kabel sebagai platform komputasi kabut. Nah, jadi model komputasi kabut ini tingkat pertama itu berguna untuk mengimplementasikan platform komputasi kabut melalui agen perangkat lunak yang terintegrasi dalam unit jaringan sensor kabel atau industri pengendali, di mana untuk mengimplementasikan platform WSN berdasarkan teknologi Zigbee, yaitu berdasarkan teknologi Zigbee. Lalu setelah itu di sini terdapat transferring operation at the sensor nodes association with the primary sensor data processing arm, di mana operasi transfer pada node sensor yang terkait dengan pemrosesan data sensor utama, yaitu pertama itu untuk mengurangi beban kerja saluran data berkecepatan rendah di jaringan sensor. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan otonomi jaringan dengan mengurangi jumlah transmisi dan lalu lintas. Yang ketiga itu ada mengurangi beban pada aplikasi server, lalu mengurangi panjang antrian dalam pemrosesan data di node cluster komputasi. Lalu menerangi jumlah, yang kelima menerangi jumlah data di repositori pusat. Yang keenam ada pengolahan data sensor secara real time. Terus yang ketujuh itu ada sensor pemantauan bekerja langsung pada non-terminal. Jadi jaringan sensor kabel sebagai platform ini sangat dibutuhkan dan sangat banyak manfaatnya. Lalu yang keenam ada the hyper graph and model of big sensor data processing, yaitu model hyper graph dari fog sensor data processing, di mana sistem komputasi konvergen dapat direpresentasikan sebagai model hyper graph dengan dua himpunan bagian dari simpul dan tepi serangkaian fitur yang terluas. Di sini terdapat rumusnya, yaitu ada G sama dengan F pangkat ID untuk X, Y, FPA untuk K, lalu U, cons, ID, U for P. Yang ketujuh kita akan bahas sistem arsitektur of convergent big sensor data processing, di mana arsitektur sistem yang menerapkan model convergent komputasi terdistribusi itu dapat mencakup 5 tingkat perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama itu ada himpunan node sensor yang terkait dengan pengontrol industri yang menerapkan komputasi kabut. Yang kedua itu ada koordinator segmen sensor berkerumun, yaitu ada model seluler, ada router berulang, dan lain-lain. Yang ketiga ada cluster grid dan komputasi awan. Yang keempat itu ada penyimpanan data sensor.
indikator grid dan hasil pemantauannya. Lalu yang kelima itu ada himpunan perangkat pengguna untuk mengatur akses universal ke sumber daya informasi sistem. Selanjutnya, yang kedelapan, kita akan bahas software tools for the intellectual big sensor data processing, yaitu perangkat lunak untuk pemrosesan data big sensor intelektual, di mana bahasa pemrograman Erlang itu digunakan untuk pengembangan perangkat lunak sistem komputasi terkonvergensi, termasuk perantara, perangkat lunak, agen perangkat lunak, dan server aplikasinya, di mana bahasa tersebut itu mencakup sarana untuk menghasilkan proses paralel dan memastikannya interaksi melalui pertukaran pesan asinkron sesuai dengan model multi-agent, di mana filsafatnya dicapai dengan menggunakan terisolasi dari satu sama lain, terus ringan terkait pesan dan sinyal keluarannya. Di mana tujuan dari pemantauan energi dan pemrosesan di sensor yang didistribusikan manajemen energi adalah sistem manajemen daya memungkinkan peramalan dan pengendalian proses produksinya. Selanjutnya kita akan bahas conclusion-nya atau kesimpulan dari materi atau isi jurnal yang telah kita bahas tadi, di mana penelitian terhadap penerapan model komputasi menghasilkan kesimpulan berikut. Yang pertama, pendekatan konvergen untuk komputasi terdistribusi adalah konvergen yang data terdistribusi teknologi pemrosesan, di mana model ini dirancang untuk pengumpulan, terus processing, lalu atau pemrosesan dan integrasi big sensor data diperoleh dalam pemantauan dan pengendalian objek dan proses yang tersebar secara spasial. Lalu yang kedua itu adalah model konvergen dari komputasi terdistribusi mencakup 4 tingkatan pemesanan dan penyimpanan sensor data, di mana yang pertama tadi ada tingkat komputasi kabut, lalu pada level berikutnya ada data sensor dan agregat adalah terintegrasi dalam penyimpanan awan multimediasi, terus pemrosesan dan tingkat ketiga diterapkan di cluster server, lalu tingkat keempat itu atau the fourth diterapkan pada perangkat seluler tempat agen operasi mengambil dan memvisualisasikan hasil analisis cerdas dan penggunaan teknologi Go Information. Lalu yang ketiga itu ada interaksi informasi dari agen komputasi, kabut bersama dengan penyimpanan awan, dan database dan aplikasi server disediakan oleh broker melalui protokol MQTT, di mana jaringan itu Hypervisor digunakan untuk mengelola agen dan broker. Lalu ini mengkonsolidasikan sumber daya terdistribusi dalam kompleks multiprosesor, di mana fungsionalitas agen dan broker didefinisikan sebagai fungsi sistematis atau fungsi matematis atau mathematical function yang menentukan tindakan pemrosesan data sensor dan pemilihan perilaku dalam peristiwa yang akan muncul. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu manfaat pengelolaan data sensor besar berdasarkan model konvergen dan distribusi komputasi, yaitu mengurangi beban cluster server, lalu mengurangi volume lalu lintas di jaringan sensornya, lalu meningkatkan masa pakai baterai dan jaringan komputernya, dan yang terakhir memantau secara real time. Sepertinya sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal internasional yang telah saya cari, yaitu dengan tema data sensor besar dalam jaringan teknik perkotaan. Apabila salah kata saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.